Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa kembali lagi ke sekolah, melanjutkan pelajaran. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya, Ananda Saiman, tolong berdoa, nanti mimpin dengan yang lain. Kemudian kemarin kita sudah hafalan surat Al-Ikhlas, hari ini kita tambah surat Al-Falaq. Jadi doa sebelum belajar ditambah Al-Falaq. Kepada ketua kelasnya, Ananda Saiman, silahkan memimpin. Berat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya kita absen dulu. Pak Guru mulai ya. Nanti yang Pak Guru panggil namanya menjawab hadir. Ananda Ratna. Hadir, Pak. Ananda Resdah. Hadir, Pak. Ananda Riswanto. Hadir, Pak. Ananda Rizka. Hadir, Pak. Ananda Robiatul Adawiyah. Hadir, Pak. Ananda Saiman. Ananda Saiman ada? Oh ya, alhamdulillah semua masuk ya. Ya, Pak. Ya, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang doa dan zikir setelah sholat. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, ada yang tahu kira-kira kisah Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail sebelumnya? Belum ada? Kalau belum ada, kita akan belajar sama-sama hari ini. Oh ya, sambil dibuka bukunya halaman 40. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, sudah? Ya. Ya. Nah, ini materi baru ya. Pak Guru ulas sedikit ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah nabi utusan Allah yang sangat taat. Ya, saking taatnya cobaan seberat apapun mau dilaksanakan, mampu untuk dilaksanakan. Nah, sekarang Pak Guru juga akan menampilkan layar di sini. Sudah ada? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Itu Nah, hari ini fotonya kita siapa, masuk. Pak? Itu fotonya Pak Guru. Oh, Pak Guru. Ya. Angling ya. Ya, kita masuk materi ya.
hari ini kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kenapa hari ini kita mempelajari materi yang ini? Tujuan secara umumnya adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa atau kita, kalian, pertama mampu bersikap sabar dan rela berkorban, mencontoh dari sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, menjelaskan keteladanan kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kelima, menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dengan benar juga sama. Nah, kita mulai ya. Nah, tampilan yang ada di sini, yang Pak Guru tampilkan, itu sama dengan yang ada di buku kalian, halaman 41. Kita lihat, sambil kita membaca, kita pelajari, Pak Guru juga menjelaskan. Di sini, materi yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Sambil dibaca ya anak-anak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di Padang Aram, Babilonia. Kalau sekarang negaranya disebut Irak. Nah, ayahnya ini bernama Azar. Tapi beliau sebagai pembuat patung atau berhala untuk sesembahan. Nah, Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Azmi karena memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam berdakwah dan menjalankan perintah Allah. Seberat apapun, sesulit tapi tidak pernah putus asa. Nah, pada saat Nabi Ibrahim lahir, beliau ada di antara masa kekuasaannya Raja Namrud. Dia raja yang kejam dan bahkan pernah mengaku sebagai Tuhan. Nah, dari sifat-sifat keteladanan Nabi Ibrahim kita bisa melihat yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, pandai dan cerdas. Yang ketiga, sangat menghormati orang tua. Kemudian yang selanjutnya, sabar, pantang menyerah dalam menghadapi cobaan. Dan yang terakhir, keberanian yang besar dalam berdakwah. Meskipun demikian, sebetulnya masih banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil, tapi kita ulas sedikit demi sedikit, nanti kita pelajari masing-masing lagi, selebihnya di rumah dan di waktu yang lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Hajar. Beliau, ya, Nabi Ismail juga adalah utusan Allah. Nabi Ismail adalah orang yang membantu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun Ka'bah di kota Mekah. Kisah keteladanan yang didapat berupa cobaan. Nabi Ismail dan ibunya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah di tengah gurun pasir. Itu semata-mata ingin menguji keikhlasan dan ketabahan mereka. Nah, Nabi Ismail yang kehausan, nangis, menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Kemudian muncullah mata air Zam-Zam yang sampai sekarang ini sudah ada di kota Mekah. Sebanyak apapun diambil ternyata tidak habis. Nah, dari situ, dari materi, keteladanan Nabi Ismail yang bisa kita peroleh. Yang pertama, taat kepada Allah sama dengan ayahnya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tuanya, selama tidak melanggar perintah dari Allah, maka beliau mau melaksanakannya. Yang ketiga, memiliki ketabahan hati yang besar. Apapun cobaannya dilakukan, apapun rintangannya dilewati. Nah, kemudian ada lagi, rela berkorban demi menaati perintah Allah. Tidak ragu, tidak takut sama sekali, apapun yang diperintahkan mau dilaksanakan. Nah, yang terakhir, selalu memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ya, kembali ke materi pelajaran. Tadi kita sudah membaca, sudah mempelajari, Pak Guru juga sudah menjelaskan. Kira-kira apakah setelah mendengar penjelasan Pak Guru, anak-anak semua memahami apa yang Pak Guru jelaskan? Pak Guru akan coba bertanya kepada Ananda Saiman. Kira-kira keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba Ananda Saiman.
Taat kepada pada Allah. Allah, dan betul Rasulnya. sekali. Ya, pinter. Kemudian Pak Guru juga akan tanya lagi satu lagi kepada Ananda Riswanto. Ya, Pak. Ya, kira-kira kisah keteladanan apa yang bisa kita ambil contohnya dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Nabi Ismail selalu hormat dan patuh kepada orang tuanya. Betul sekali, pintar Ananda Riswanto. Nah, dengan demikian, apapun yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul sebetulnya itu semua adalah uswatun hasanah, contoh yang baik, termasuk dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, setelah kita mempelajari, barangkali ada yang masih bingung atau ingin bertanya, Pak Guru beri waktu, silahkan. Saya Pak masih bingung Pak. Ya, Mbak Obik silakan. Pak, kenapa sih Pak kok manusia itu harus taat sama Allah Pak? Kenapa manusia harus taat kepada Allah? Ini pertanyaan yang luar biasa bagus. Kira-kira ada yang mau menjawab dulu atau Pak Guru saja yang langsung menjawab? Tidak ada yang lain? Baik, Pak Guru kalau begitu. Manusia harus taat kepada Allah karena ketaatan adalah suatu kewajiban. Kita wajib taat kepada Allah untuk senantiasa melaksanakan perintah dari Allah. Yang melaksanakan perintah Allah akan termasuk ke dalam bagian orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sementara yang melanggar aturan Allah, yang tidak taat kepada Allah, akan termasuk orang-orang yang ingkar. Siapa yang tahu kalau banyak pahalanya kita masuk ke mana? Surga. Surga, betul. Kalau banyak dosanya melanggar perintah Allah, masuk? Neraka, betul sekali. Ya. Untuk penanya kedua, barangkali ada, silahkan. Pak Guru. Ya, Ananda Rizka, silahkan. Pak, mau tanya Pak. Misal saya itu ibadah sama Allah, contohnya sholat ya Pak. Tapi karena itu saya itu karena itu Pak, biar uang jajannya banyak Pak, nggak ikhlas, itu gimana Pak? Oh, Ananda Rizka beribadah tapi alasannya untuk dapat uang jajan banyak. Ada yang mau menjawab dulu atau langsung ke Pak Guru? Tidak ada? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Bagaimana kalau ibadah tapi kita tidak ikhlas? Ada satu hadis mengatakan innamal a'malu binniyah. Amal ibadah itu tergantung niatnya. Ketika kita beribadah dengan ikhlas, dengan khusyuk, berserah kepada Allah, maka semuanya akan menjadi pahala. Tapi ketika kita beribadah hanya ikut-ikutan, tidak ikhlas, maka hanya akan menjadi sia-sia, bahkan dosa. Nah, seperti itulah. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Ini pertanyaannya luar biasa bagus hari ini. Nah, untuk selanjutnya, Pak Guru akan memberi waktu selama 15 menit untuk kalian berdiskusi dalam kelompok kecil. Kemudian, catat apa yang kalian peroleh dari hasil diskusi tersebut. Untuk pembagian kelompoknya, Pak Guru akan bacakan. Kelompok pertama, Ananda Ratna, Ananda Resdah, Ananda Riswanto. Kelompok 2, Ananda Rizka, Ananda Robiatul Adawiyah, Ananda Saiman. Silakan diposisikan tempat duduknya. Pak Guru beri waktu mulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dipersiapkan catatannya. Sekarang Pak Guru punya tugas yang kedua. Pak Guru akan membagikan kertas kosong. Nanti hasil catatan yang kalian peroleh dari kelompok, kalian tuangkan ke dalam suatu gambar yang menunjukkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin Pak Guru sudah siapkan. Ini kertasnya, silakan diambil. Ya, semua sudah kebagian ya? Ya. Pak Guru beri waktu menggambar 25 menit. Silakan.
Ya, sudah. Sudah 25 menit. Silakan dikumpulkan kepada Pak Guru. Silakan sini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Guru akan melihat satu-satu. Ananda Saiman kira-kira menggambar apa? Ini gambar, oh, orang sedang sholat. Ananda Saiman menggambar orang sedang sholat berjamaah. Kira-kira kisah keteladanan yang bisa kita ambil ini maksudnya apa, Ananda Saiman? Kita harus taat kepada Allah dengan cara rajin sholat, Pak Guru. Iya, betul sekali. Kita harus taat kepada Allah dengan rajin sholat. Betul. Pak Guru lihat lagi, tugas yang kedua. Ini dari siapa kira-kira? Oh, Ananda Robiatul Adawiyah. Ananda menggambar anak yang sedang membantu ibu. Kira-kira kisah keteladanan yang diambil apa ini? Kita Pak sebagai anak itu harus membantu orang tua, Pak, menghormati orang tua biar masuk surga. Iya, betul sekali. Membantu orang tua ridho Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Ya, betul sekali, pinter. Nah, baik anak-anak, untuk materi hari ini kira-kira ada yang masih belum paham? Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak Guru akan bacakan kesimpulan pada hari ini ya. Jadi kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sangat banyak. Bisa kita contoh ketaatannya kepada Allah, keikhlasannya beribadah, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas rumah atau PR ya. Itu di buku kalian ada halaman 45 untuk PR. Di situ ada 10 soal. Kalian kerjakan di rumah. Insya Allah depan kita akan koreksi karena tinggal satu pertemuan lagi sebelum kita ulangan kenaikan kelas ya. Minggu besok kita koreksi. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Yang ini tugasnya. Ya, baik anak-anak. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti biasa sebelum pulang kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas Ananda Saiman memimpin doa teman-temannya. Silakan. Dabrak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru tutup pelajaran hari ini. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.